Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10. Kali ini Ibu akan membahas tentang pencemaran lingkungan atau polusi. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas keseimbangan lingkungan ya. Jadi kalau keseimbangan lingkungan itu terganggu, salah satunya itu menyebabkan pencemaran lingkungan atau polusi. Oke, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya atau sebagaimana mestinya. Panjang ya pengertiannya, tetapi di sini sudah Ibu kasih warna berbeda. Nah, itu boleh singkat saja. Jadi pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat atau energi ke lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi menurun. Itu juga boleh ya, tidak akan disalahkan kalau misalkan disuruh kalian menyebutkan pengertian pencemaran atau polusi. Nah, bahan atau penyebab pencemaran itu disebut dengan polutan. Nah, suatu zat dikatakan sebagai polutan ada 3 syarat. Yang pertama, jumlahnya melebihi batas normal. Contohnya, di atmosfer kita atau di udara kita itu ada CO2. Batas normalnya adalah 0,03%. Nah, kalau lebih dari 0,03%, ya kemungkinan di kota besar itu bisa sampai 1%, berarti CO2 itu sudah melebihi batas normalnya sehingga disebut sebagai polutan atau pencemar. Kemudian berada pada tempat yang tidak semestinya dan berada pada waktu yang tidak semestinya. Saya contohkan, kalau terjadi kebakaran hutan biasanya ada kabut, ya, kabut asap. Jadi jarak pandang itu menjadi berkurang. Nah, biasanya secara normalnya kabut asap itu ada di pagi hari. Nah, itu normalnya. Nah, berarti kalau ada di siang hari di mana aktivitas orang itu banyak dan jarak pandangnya menjadi terganggu, nah itu disebut dengan berada pada tempat yang tidak semestinya dan berada pada waktu juga yang tidak semestinya. Seperti itu ya contohnya ya. Oke, sekarang macam-macam polutan itu berdasarkan ilmu yang kita pelajari, ada fisika, kimia, dan biologi. Kalau biologi berarti ya makhluk hidup ya, kebanyakan yang menyebabkan polusi itu adalah virus dan bakteri. Kemudian kalau fisika itu adalah sinar-sinar yang biasanya mengganggu ya atau menyebabkan efek negatif ya, alfa, beta, gamma, sinar X, ultraviolet. Nah, bahan-bahan kimia berarti pestisida ya, tar atau berasal dari rokok, bahan-bahan dari deterjen ataupun bahan-bahan dari pabrik ya, logam berat itu merkuri dan timbal ya, Hg dan Pb. Oke, nah berdasarkan lokasi tercemarnya maka polusi atau pencemaran dibagi menjadi 4 ya, pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang pencemaran udara dan tanah dulu untuk pertemuan selanjutnya, baru kita akan bahas pencemaran air dan suara. Oke, apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuknya atau bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke atmosfer atau udara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, dan menurunkan kualitas lingkungan, terutama adalah kualitas udara. Nah, zat pencemar udara itu ada karbon dioksida, CO2, ada karbon monoksida, CO, ada SO2, sulfur dioksida, ada NO2, nitrogen dioksida, CFC, klorofluorokarbon, dan asap rokok. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, sekarang kita bahas CO2. Nah, CO2 itu berasal dari pembakaran, entah itu pembakaran mesin-mesin pabrik, pembakaran mesin kendaraan bermotor, ataupun pembakaran yang berasal dari rumah tangga ya, dari kompor misalkan. Cuman penyumbang terbanyak dari polusi CO2 itu adalah dari pabrik dan juga kendaraan bermotor ya, penyumbang terbanyak, walaupun rumah tangga juga pasti gitu ya. Kemudian CO2 itu mengakibatkan efek rumah kaca yang akan menimbulkan pemanasan global atau global warming. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu ya efek rumah kaca. Jadi bukan rumah yang terbuat dari kaca. Nah, jadi CO2 yang terlalu banyak di atmosfer itu dia akan berfungsi seperti kaca.
Jadi kalau sinar matahari, energi panas dari matahari itu akan bisa menembus sampai ke permukaan bumi. Kemudian di permukaan bumi energi atau sinar panas tadi itu harusnya dipantulkan kembali itu menuju luar angkasa lagi. Jadi melewati atmosfer menuju luar angkasa kembali. Jadi energi panasnya cuma terpantulkan kemudian kembali lolos lagi gitu ya. Nah, cuman kalau di atmosfer kita banyak CO2-nya, maka dia berfungsi seperti kaca. Dia energi pantulnya itu dia tidak akan mampu menembus tadi kaca yang berfungsi sebagai CO2 yang berfungsi sebagai kaca tadi ya, sehingga pantulan sinar tadi akan kembali ke permukaan bumi. Nah, akibatnya apa? Energi panas yang bisa masuk tetapi tidak bisa keluar gitu, sehingga kita akan merasakan ya panas di sini karena energi panasnya nggak bisa keluar lagi. Nah, itulah yang disebut dengan pemanasan global atau global warming gitu ya. Nah, apa akibat dari global warming atau pemanasan global itu? Jadi karena suhunya meningkat mengakibatkan es kutubnya mencair. Nah, kalau es kutub mencair mengakibatkan permukaan laut menjadi meningkat. Nah, apa akibatnya kalau permukaan laut meningkat? Nah, itu menyebabkan pulau-pulau, terutama pulau-pulau kecil itu akan hilang ya, tenggelam ya, karena permukaan airnya meningkat. Atau negara-negara yang dekat dengan laut itu bisa saja kehilangan daratannya gitu, seperti Belanda ataupun Singapura. Jadi mereka harus melakukan pembuatan daratan kembali ya. Nah, kemudian efek lainnya yaitu adalah kekeringan. Jadi musim yang tidak menentu atau bisa juga musim kering yang terlalu panjang. Nah, kalau musim keringnya terlalu panjang, terlalu lama, itu bisa menurunkan produktivitas pertanian gitu ya. Oke, selanjutnya adalah karbon monoksida. Itu juga sama, berasal dari pembakaran ya, pembakaran yang tidak sempurna dari mesin kendaraan. Pasti kalau mesin contohnya misalkan mobil ya, kan kalau mobil itu bagus, masih baru, dia pembakarannya kebanyakan sempurna, jadi CO yang dihasilkan sangat sedikit. Tetapi makin tua kendaraan, apalagi tidak mengalami proses perawatan yang benar, itu CO yang dihasilkan menjadi semakin banyak. Nah, apa efeknya kalau CO itu terhirup oleh kita manusia? Jadi CO itu akan bersaing dengan oksigen untuk berikatan dengan sel darah merah kita. Yang kita tahu bahwa sel darah merah itu fungsinya adalah untuk mengikat oksigen, diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian oksigen itu akan dipakai oleh sel-sel untuk respirasi sel dan menghasilkan energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, apa jadinya kalau sel darah merah kita itu mengikat CO? Kalau dia mengikat CO kan nggak ada fungsinya dalam tubuh kita. Kalau terakumulasi banyak dalam tubuh kita, itu akibatnya yang pertama efeknya adalah pusing, kemudian pingsan, kemudian bisa terjadi kematian. Tetapi ini bisa terjadi kalau di ruangan tertutup, misalkan di dalam mobil yang nggak ada AC-nya, kemudian nggak dibuka kacanya. Karena biasanya orang tuh nggak nyadar keracunan CO. Jadi kalau pusing normal-normal pusing, padahal kemungkinan dia keracunan CO. Jadi kalau misalkan ngerasa pusing dalam sebuah kita lagi ada di dalam mobil, maka lebih baik kacanya dibuka gitu ya. Itu untuk mengetahui untuk cek gitu loh. Kalau kemudian kacanya kita buka, kemudian kita pusingnya hilang, berarti tadi keracunan CO gitu. Oke, kemudian SO2 dan NO2 itu juga sama, berasal dari pembakaran bahan bakar minyak bumi maupun dari batu bara, jadi sama dengan CO2. Nah, di sini efeknya adalah mengakibatkan hujan asam. Jadi dia akan bereaksi dengan air yang seharusnya turun menjadi air hujan ya di atmosfer ya, menjadi kalau ini menjadi airnya menjadi bersifat asam. Nah, air yang bersifat asam ini efeknya adalah dia kalau misalkan air hujannya itu bersifat asam langsung kena ke tanah, maka dia bisa membunuh organisme tanah. Nah, kalau organisme tanah mati, maka itu akan mengurangi kesuburan tanah. Kemudian berkaratnya besi dan logam atau bangunan mudah rusak. Nah, kalau misalkan taruhlah nih jembatan yang kita lihat ya, jembatan di perkotaan gitu ya, harusnya dia bisa bertahan mungkin 20-30 tahun, mungkin karena sering kena hujan asam, nah dia mungkin hanya bertahan sekitar 10 tahun. Nah,
efek merugikannya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dengan CFC atau klorofluorokarbon. Nah, CFC ini dia merupakan bahan pendingin yang dipakai untuk AC, kulkas, hairspray ataupun pengembang pada kursi busa. Nah, efek dari CFC ini adalah menipiskan lapisan ozon. Jadi dia akan bereaksi dengan O3 atau ozon yang ada di atmosfer, sehingga permukaan ozonnya makin lama akan makin tipis atau bahkan hilang. Nah, kalau hilang itu disebutnya berlubang gitu ya lapisan ozonnya. Nah, efeknya apa? Nah, ozon ini sebenarnya dia menyerap atau mempertahankan supaya sinar ultraviolet itu tidak sampai ke permukaan bumi. Kalau lapisan ozonnya makin tipis atau bahkan berlubang, maka sinar ultraviolet itu akan sampai ke permukaan bumi. Nah, apa akibatnya kalau sinar ultraviolet itu sampai ke permukaan bumi? Ya, terjadinya kanker kulit atau kanker mata dan kerusakan hewan dan juga tanaman, tetapi biasanya yang berdampak langsung terhadap sinar ultraviolet itu adalah mikroorganisme gitu ya. Contohnya kalau misalkan menyebabkan kanker kulit itu, kalau kalian lihat orang luar negeri itu suka ada bintik-bintik hitamnya. Nah, itu salah satu penyebab dari sinar ultraviolet. Yang selanjutnya adalah asap rokok. Nah, asap rokok ini sebenarnya kalau kalian lihat bungkus rokok itu sudah ada peringatannya ya, mengakibatkan kanker dan gangguan janin gitu ya. Nah, cuman permasalahannya perokok itu ada dua, ada perokok aktif dan pasif. Kalau perokok aktif itu adalah orang yang merokok itu sendiri. Kalau perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi menghisap asap rokok. Nah, di sini ada catatannya, perokok pasif memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan dibandingkan perokok aktif. Kenapa? Karena kalau perokok aktif itu kan udah merokok itu tidak mungkin langsung banyak begitu ya. Kalau anak cowok itu belajar merokok itu kan dari sedikit sehingga tubuh lebih teradaptasi dengan asap rokok atau bahaya dari rokok. Kalau dia daya imun tubuhnya bagus, kemungkinan efek negatif dari rokok itu juga akan lebih kecil. Permasalahannya adalah bagi perokok pasif, nah tubuhnya itu tidak mempersiapkan diri terhadap bahaya dari rokok. Nah, sehingga makanya orang yang perokok pasif itu lebih rentan terkena gangguan kesehatan daripada perokok aktif itu ya. Nah, kalau sekarang sih mungkin efek dari gangguan dari perokok pasif lebih sedikit ya, karena kan di tempat kan ada pelarangan bahwa di tempat umum orang dilarang merokok. Kalau zaman dulu tuh susah sekali gitu. Nah, mungkin kalau orang zaman sekarang karena itu udah terbiasa. Saya pun kalau dulu naik angkot atau naik bis gitu ya, orang bisa dengan bebasnya merokok. Tapi kalau sekarang kita naik angkot, naik bis atau di tempat umum, kita sudah jarang sekali melihat orang merokok ya, kecuali orang itu bandel atau tambeng kalau istilah dari kita ya. Jadi mungkin efek dari perokok pasif itu juga akan lebih sedikit. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya zat atau bahan kimia ke dalam tanah yang akan mengubah lingkungan alami tanah atau menurunkan kualitas tanah atau kualitas air tanah. Nah, berdasarkan asal polutannya, maka pencemaran tanah dibagi menjadi 3, limbah rumah tangga atau domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Nah, sekarang kalau limbah domestik atau rumah tangga itu biasanya berasal dari kegiatan-kegiatan rumah tangga, kegiatan perdagangan, restoran ataupun hotel. Nah, akibatnya adalah menurunkan kualitas tanah ataupun air tanah. Nah, limbah itu dibagi menjadi 2, limbah padat dan limbah cair. Nah, limbah padat itu biasa kita sebut sampah. Nah, sampah itu dibagi 2 yang mencemari tanah, ada sampah organik dan anorganik. Kalau sampah organik itu adalah sampah yang dapat diurai oleh mikroorganisme, kemudian yang anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurai oleh mikroorganisme sehingga akan merusak tanah atau akan mengubah struktur tanah. Nah, kalau yang organik berarti yang bisa diurai itu dari sisa makanan dan sayuran. Yang anorganik contohnya adalah plastik, kaca, kaleng, styrofoam. Kalau kamu buang di tanah, kita lihat 10 tahun kemudian itu masih utuh tuh, plastik kalengnya masih ada di situ, artinya memang dia nggak bisa diurai oleh tanah. Kemudian limbah cair itu bisa berasal dari kotoran manusia, biasa kita sebut tinja atau feses, bisa juga dari deterjen, biasanya paling banyak itu dari tempat pencucian motor atau mobil.
ya, itu kan buang limbahnya itu langsung ke permukaan tanah gitu ya. Kemudian dari oli atau cat. Kemudian limbah industri, berarti dari kegiatan industri ya. Nah, itu biasanya berupa sisa dari proses pengolahan limbah yang berupa lumpur atau bubur. Nah, contohnya adalah sisa pengolahan pabrik gula, kertas, pengawetan buah, ikan, dan juga kaleng. Bisa juga tuh kalau di lingkungan ibu dulu ada industri tempe atau tahu. Nah, itu biasanya di belakang rumahnya itu suka ada pengumpulan limbahnya itu yang bau banget gitu ya. Nah, limbah industri ini merupakan sisa hasil suatu produksi. Nah, sisa contohnya adalah sisa industri logam dan kimia, itu contohnya adalah yang merkuri, tembaga, timbal, perak, dan arsen. Nah, akibatnya apa? Ya pastinya adalah gangguan kesehatan dan matinya mikroorganisme tanah. Hampir sama ya. Oke, yang terakhir adalah limbah pertanian. Nah, limbah pertanian itu kegiatan yang paling merugikan adalah penggunaan pestisida dan pupuk, terutama adalah pupuk buatan atau pupuk yang berasal dari pabrik ya. Kalau pupuk itu dia akan menyebabkan tanah bukannya makin subur ya. Pemakaian sekali, 2 kali, 3 kali dia emang akan meningkatkan hasil produksi pertanian, tetapi pemakaian yang berulang kali dia akan mengubah pH dari tanah ya. pH tanah yang bagus untuk pertanian itu adalah netral. Nah, kalau semakin sering dipakai pakai pupuk buatan, maka dia akan menjadi asam. pH-nya akan di bawah 7, bahkan menjadi 4 ataupun 5. Nah, biasanya petani itu akan menaburkan kapur di permukaan tanah supaya menetralkan kembali tanahnya supaya tidak asam. Nah, itu kan berarti biaya lagi kan. Jadi kenapa sekarang pertanian itu menjadi mahal ya seperti itu. Nggak dipupuk salah ya, dipupuk juga salah gitu ya. Nah, seperti itu efek negatifnya. Kemudian kalau pakai pemakaian pestisida itu juga dia mempunyai efek membunuh mikroorganisme tanah maupun membunuh mikroorganisme non target. Ya, cuman karena kita bahasnya adalah tanah, kita bahas yang tanah dulu ya. Jadi kalau dia kan nggak mungkin kalau nyemprot pakai pestisida kemudian nggak sampai ke permukaan tanah, pasti sampai. Nah, kalau pas di permukaan tanah itu lagi ada cacing, pasti cacingnya langsung mati. Di tanah itu ada kecoa langsung mati. Nah, kalau yang misalnya kecoa mati mungkin nggak akan terlalu berpengaruh, tapi kalau yang cacing mati ataupun pengurai bakteri ataupun jamur mati, nah itu yang dapat merusak tanah, karena kan nggak ada yang bisa menyuburkan tanah. Seperti itu ya. Oke, materi kita sampai di sini ya, tolong dipelajari kembali ya. Jaga terus kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.